menyampaikan terkait bagaimana proses pembelajaran kelas 2 selama PJJ. Jadi Ayah Bunda, pembelajaran daring ke depan akan melalui Zoom, Google Classroom, email, YouTube, video, podcast, PPT, WhatsApp, dan untuk pembelajaran luring di luar jaringan menggunakan buku paket, rangkuman catatan televisi, dan radio. Nah, saya sendiri Ustazah Uswa, saya jabatannya sebagai wali kelas di kelas 2 Butterfly yang didampingi oleh Ustazah Umi. Saya di sini mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, TIK, dan matematika. Kemudian Ustazah Umi mengajar mata pelajaran Al-Islam, KMD, bahasa Jawa, SBDB, dan PKN. Di kelas 2 Kepel ada Ustadz Halim, jabatannya sebagai wali kelas dan pengajar mapel Al-Islam, KMD, PKN, PJOK, bahasa Arab, bahasa Jawa, dan SBDB. Ustadz Halim didampingi oleh Ustazah Festi di kelas 2 Kepel, mengajar matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan TIK. Kemudian kita masuk di kelas 2 Egel, ada Ustazah Indah sebagai wali kelas, pengajar mapel bahasa Indo, bahasa Jawa, SBDB, PJOK, TIK, dan KMD. Dan yang terakhir ada Ustazah Devi yang mendampingi Ustazah Indah sebagai guru kelas, pengajar mapel Al-Islam, PKN, matematika, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Nah, untuk ketentuan PJJ bagaimana? Yang pertama, siswa wajib membuat akun email dengan format kelas, nomor absen, nama, panggilan yang digunakan sebagai pembelajaran melalui Google Classroom. Nanti insya Allah di slide selanjutnya ada tutorialnya. Ayah Bunda, yang kedua, Ayah Bunda dianjurkan memiliki aplikasi Google Classroom untuk mempermudah belajar siswa. Kemudian, yang ketiga, Zoom akan dilaksanakan 1 minggu sekali pada hari Sabtu untuk mereview materi apa saja yang sudah disampaikan pada minggu itu. Kemudian yang keempat, jadwal akan dibagikan setiap 1 minggu sekali melalui Google Classroom. Nah, selanjutnya guru akan menyapa siswa setiap pagi melalui video yang diawali dengan doa bersama, murojaah, dan gambaran materi apa saja pada hari itu melalui video. Dan yang terakhir, pengumpulan tugas siswa maksimal atau paling lambat dikumpulkan 1 minggu di guru mapel masing-masing. Nah, bagaimana KBM selama pandemi Ayah Bunda? Yang pertama, pembelajaran akan dilakukan jarak jauh atau daring. Penyampaian materi dapat berupa video, PowerPoint, atau PDF. Dengan bantuan orang tua, diharapkan siswa mempunyai akun email. Jadi nanti anak-anak dimohon untuk Ayah Bunda untuk membantu untuk membuat email. Yang keempat, jadwal materi tugas dan lain-lain dapat diakses melalui Google Classroom. Yang terakhir, guru kelas akan mengirimkan kode agar dapat join kelas di Google Classroom. Nah, berikut tutorial yang sudah kami buat agar lebih memudahkan Ayah Bunda. Nah, ini tutorial akses ke Google Classroom jika menggunakan HP. Ini bisa Ayah Bunda persali sendiri ya. Monggo selanjutnya itu tampilannya nanti bisa dipelajari. Jika menggunakan komputer,
Lanjut, Pak. Ini tutorial jika menggunakan komputer J, nanti bisa dipelajari sendiri di tutorialnya. Nah, untuk pendidikan karakter, sekian akan disampaikan oleh. Untuk pendidikan karakter selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Umi. Kepada Ustazah Umi, saya persilakan. Terima kasih. Untuk pendidikan karakter, di sini ada banyak macam-macamnya. Di antaranya, Bunda, BPTG dilaksanakan 1 minggu 3 kali melalui video call, voice note, dan tilawati mobile. 2. Murojaah juz amma dilakukan setiap hari. 3. Liko atau kitabati dilakukan 1 minggu sekali secara bergantian. 4. Tahfidz dilaksanakan 1 minggu 2 kali melalui video call, voice note, target hafalan tahfidz terlampir. 5. Literasi, life skill, sosial, kebersihan, dan lingkungan. Terima kasih dari kami. Untuk selanjutnya, pengisian buku penghubung dan informasi Google Classroom akan disampaikan oleh Ustazah Indah. Kepada Ustazah Indah, saya persilakan. Terima kasih Ustazah Festi untuk waktunya. Untuk pengisian buku penghubung, pengambilan nilai sikap, spiritual, sosial, dan pendidikan karakter diambil berdasarkan pelaporan orang tua pada buku penghubung yang pengisiannya dilakukan secara online setiap hari dengan link Google Form melalui WA. Selanjutnya, informasi Google Classroom. Yang pertama, membuat akun siswa. Yang kedua, nama depan sama dengan kelas dan absen. Misal, kelas 2 butterfly yaitu 2B. Dan misal kalau absen nomor 1 jadi 2B01. Selanjutnya yang ketiga, nama belakang sama dengan nama panggilan. Misal panggilannya Adi, maka akan muncul 2B01@gmail.com. Dan untuk passwordnya kita mempermudah yaitu dengan nama kelasnya sendiri. Misal kelas 2 butterfly, yang membedakan hanya nomor absennya saja. Jadi 2 butterfly 01, misal Ananda ke absennya 2, jadi 2 butterfly 02. Selanjutnya dan selanjutnya. Dan untuk kelas, jadi bisa misal kelas 2 camel, berarti kita buat 2C. Untuk kelas 2 eagle, kelas 2E agar mempermudah mengakses Google Classroom-nya game. Yang terakhir, mengakses melihat jadwal pengumpulan tugas video pembelajaran melalui Google Classroom. Nanti kita akan share linknya, ya Bun. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum. Ini kode kelas untuk join di Google Classroom ya Bunda. Nanti akan kami share. Kalau misalnya masih belum jelas, nanti akan kami share di grup kelasnya masing-masing. Untuk selanjutnya, target hafalan yang merupakan surat pendek, hadis dan doa akan disampaikan oleh Ustadz Halim. Kepada Ustadz Halim saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada wali murid kelas 2 yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang target apa saja yang akan dilalui anak-anakku di kelas 2. Yang pertama adalah doa-doa. Yang pertama adalah doa, yaitu doa adalah melepas dan memakai pakaian. Adapun yang kedua adalah
masuk dan keluar rumah, masuk dan keluar rumah. Adapun untuk hadis yang pertama adalah hadisnya adalah larangan berburuk sangka. Hadis yang kedua adalah dilarang mencaci maki orang tua. Adapun yang ketiga adalah surat-surat pendek. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah surat At-Takwir dulu, lalu surat Al-Kafirun, surat Al-Humazah, dan surat At-Takasur. Itu yang saya sampaikan tadi semester 2. Sekarang saya sampaikan semester 1 yang nanti kita lalui ini, Bunda. Yang pertama adalah targetnya doa sebelum dan sesudah wudu. Adapun yang kedua adalah masuk dan keluar masjid. Itu doa-doanya. Adapun hadis-hadisnya adalah perintah menuntut ilmu. Selanjutnya adalah anjuran bersifat lemah lembut. Yang terakhir adalah artinya anjuran berbuat baik itu adalah sedekah. Berbuat baik adalah sedekah. Adapun untuk surat-surat pendek di semester 1 ini antara lain surat Abasa, surat Al-Qari'ah, surat Al-Fil, dan surat Al-Humazah. Surat Al-Ma'un maksud saya. Demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Halim atas penyampaiannya. Nanti jika masih belum jelas kepada apa yang disampaikan, boleh ditanyakan. Nanti slide-nya juga akan kami kirimkan di grup kelas masing-masing, ya Bunda. Monggo jika mau bertanya. Masih ada waktu 5 menit untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadzah mau bertanya dari ibunya Cahya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda pertanyaannya. Ustadzah atas waktunya. Terima kasih kepada bunda-bunda kelas 2 SDM Muhammadiyah 18 Surabaya. Saya mau menanyakan 2 hal. Yang pertama Ustadzah, terkait dengan pembelajaran daring ini, siswa ini kan pembelajarannya di rumah. Apakah untuk waktu pembelajaran daring ini bisa fleksibel, mengingat kami sebagai orang tua itu dari pagi sampai dengan sekitar jam 3, jam 4 itu kan kami harus bekerja. Gitu. Kami juga harus bekerja meskipun beberapa pekerjaan kami juga masih WFH gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kepribadian yang terkait dengan kebersihan, kemudian terkait dengan sikap, ini ada beberapa yang mau saya tanyakan terkait dengan kebersihan ini. Tadi dijelaskan penilaiannya adalah berdasarkan pertemuan kelas. Nah, pertemuan secara daring atau online. Apakah ada indikator lain untuk penilaian kebersihan ini? Mengingat anak-anak ini kan di rumah, tentunya mungkin ada indikator, misalkan pelaporan dari orang tua mandi 2 kali sekali, baju ganti berapa kali, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan sikap, ini saya mencermati dari laporan rapot anak saya, antara nilai sikap yang berupa huruf yang ada angkanya dengan nilai sikap yang di kepribadian ini berbeda. Jadi kalau yang didasarkan pada huruf itu mendapatkan nilai baik atau mendapatkan nilai A 90 sekian. Tetapi di penilaian kepribadian itu nilainya adalah
baik aja. Ini apakah ada indikator berbeda antara penilaian yang secara diangkakan atau dihurufkan dengan yang penilaian sikap yang ada di kepribadian? Mungkin itu saja Ustadzah yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Bunda akan dijawab oleh Ustadzah Uswa. Ya, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi pertanyaannya apakah daring ini bisa dilangsungkan secara fleksibel? Bisa sangat, karena di ketentuan PJJ yang sekarang, siswa bisa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru, pembelajaran yang diberikan guru, itu dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi kalau misalnya hari Senin Bunda sedang ini ada pekerjaan dan tidak bisa dampingi anak-anak, monggo di hari yang lain, di hari kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya, biar tetap bisa mendampingi anak-anak. Dan untuk pengumpulannya itu nanti 1 minggu sekali setiap 1 pekan seperti itu. Nah, nanti juga dari tim teaching masing-masing akan mengadakan review kembali di setiap kelas, yaitu melalui video Zoom. Jadi nanti pelajaran apa aja yang sudah dipelajari hari itu, mungkin nanti kita akan melakukan review kembali, entah itu melalui kuis, entah itu melalui tanya jawab, atau menyapa siswa dan lain. Seperti itu Bunda, kira-kira bisa diterima untuk yang pertama. Bunda, terima kasih. Mungkin materinya juga bisa melalui YouTube streaming itu ya Bunda, mungkin kan nanti akan mempengaruhi kuota. Kalau terlalu banyak Zoom mungkin nanti kan mempengaruhi kuota, tapi kalau pembelajarannya lebih banyak pakai YouTube streaming itu kan akan mempermudahkan siswa gitu, materi-materi yang disampaikan. Oke, terima kasih. Nah, untuk poin yang kedua terkait indikator siswa, bagaimana kami sebagai guru menilai itu? Jadi nanti di pembelajaran jarak jauh ini ada satu form yang setiap hari itu akan diisi oleh siswa yang didampingi oleh orang tua. Form itu isinya apa saja? Yang pertama, bagaimana mulai dari bangun pagi siswa, anak itu sudah sholat atau belum, terus kemudian sudah melakukan kebaikan-kebaikan apa saja, apakah sudah membantu orang tua, apakah sudah mengaji hari itu. Nah, itu formnya sudah kami siapkan dan itu akan diisi setiap hari. Itu gunanya untuk apa? Untuk pengambilan sikap. Tentunya di spiritual juga nanti untuk pengambilan nilai rapot gitu Bunda. Terima kasih Ustadzah. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Sekedar informasi untuk ayah bunda sekalian, untuk pembelajaran daring ini kita Ustadzah lebih memperbanyak video. Jadi nanti kita akan memberikan penyampaian materi atau tutorial melalui video, dan videonya itu tadi nanti linknya akan kami kirim setiap harinya di ayah bunda. Jadi setiap hari ini anak-anak itu tidak hanya diberikan tugas, tapi juga diberikan materi dan kurang lebih bisa bertatap langsung dengan ustadz-ustadzanya, begitu. Dan tambahan juga nanti setiap pagi juga ada sapaan dari kami semua dari tim teaching kelas 2 secara bergantian. Kurang lebih seperti itu. Apa ada satu pertanyaan lagi Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustazah. Yang mau saya tanyakan seperti ini, biasanya kan link-linknya itu kan disampaikan via WA, terus kan kebanyakan tuh kan kayak ketumpuk gitu. Apa bisa disampaikan rekapannya, disimpan di Google atau di mana gitu, ada media penyimpannya yang lain, supaya kalau kami mencari lagi, misalnya bekerja itu kan nggak setiap hari bisa bantu anak-anak, mungkin baru besoknya atau mungkin baru 3 hari lagi baru dibantu anaknya, itu bisa nyarinya lebih mudah gitu. Terima kasih. Terima kasih Bunda.
Pertanyaan dari Bunda akan dijawab oleh Ustazah Uswah. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Nah, kenapa kan kalau biasanya kalau WA itu kan permasalahannya karena ketimbun udah di atas itu jadinya kita tuh susah mengaksesnya, udah ketimbun banyak chat. Nah, makanya akhirnya kita menginisiasi membuat Google Classroom di mana anak-anak diusahakan wajib membuat akun sendiri-sendiri. Jadi anak-anak nanti diharuskan membuat akun email yang sudah disampaikan oleh Ustazah Indah tadi. Gunanya untuk apa? Agar lebih mudah. Jadi semua tugas siswa, mulai dari pengumuman, mulai dari jadwal pembelajaran, mulai dari video hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu sudah bisa jenengan akses di Google Classroom dalam waktu 1 minggu. Terus kalau misalnya di minggu ini belum banyak yang punya Google Classroom, gimana Ustazah? Itu nanti bisa japri ke wali kelasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang belum punya Google Classroom, nanti kita punya alternatif lain agar tugasnya bisa dikirim ke Bunda gitu. Tapi diusahakan setiap siswa agar mempunyai akun email dulu dan join kelas di Google Classroom yang telah kami buat. Insya Allah Google Classroom-nya sudah kami buat sesuai kelas-kelasnya. Jadi ayah bunda tinggal join kelas sesuai kode barcode yang akan kami kirimkan nanti di grup masing-masing melalui PPT begitu. Jadi lebih memudahkan ayah bunda. Jadi insya Allah HP-nya nggak ngeblank. Kalau ada video masuk, ada pengumuman apapun masuk, itu nanti sudah bisa diakses di Google Classroom-nya masing-masing gitu. Pripun, Bunda? Terima kasih Ustazah. Oke, sama-sama. Terima kasih kepada Ayah dan Bunda yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami. Semoga tetap semangat dalam mendampingi Ananda belajar dan Ananda tetap menjadi anak soleh-soleha, menjadi kebanggaan orang tua dan membawa nama baik sekolah. Kami tutup acara mo'ot dan perkenalan Ustazah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.